Perkenalkan, nama saya Saida Nabila Tunisa dengan NIM 182231605 dari kelas Praktikum Fisika Komputasi B1. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari dosen, yaitu mengubah codingan Octave menjadi codingan Python dengan tema penerapan metode numerik untuk membangkitkan bilangan random Monte Carlo menggunakan Python. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu eh, metode Monte Carlo. Metode numerik berperan penting dalam menyelesaikan masalah komputasi kompleks. Salah satunya melalui metode Monte Carlo, yaitu teknik simulasi berbasis probabilitas untuk pendekatan statistik dalam berbagai bidang seperti keuangan, fisika komputasi, dan kecerdasan buatan. Prinsip utama metode ini adalah membangkitkan bilangan pseudo acak untuk meniru proses acak dunia nyata, di mana Python menjadi alat yang populer karena memiliki pustaka seperti random, numpy.random, dan cp.stats. Namun tantangan dalam pembangkitan bilangan acak meliputi kualitas distribusi, kecepatan, dan periodisitas yang dapat mempengaruhi keakuratan simulasi. Metode Monte Carlo banyak diterapkan dalam estimasi nilai P, perhitungan integral, dan pemodelan harga aset dengan keandalan yang bergantung pada kualitas bilangan acak yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi algoritma pembangkitan bilangan acak di Python dan menguji efektivitas metode Monte Carlo dalam menyelesaikan berbagai permasalahan numerik. Nah, langkah pertama yang akan saya gunakan yaitu saya akan mengimport library. Saya menggunakan NumPy. Kenapa saya menggunakan NumPy? Karena NumPy merupakan pustaka yang sangat berguna dalam perhitungan matematis, terutama untuk operasi pada array dan manipulasi data numerik. Dalam kode ini, NumPy digunakan untuk menyimpan data dalam array dan melakukan operasi matematika seperti modulus dan akar kuadrat. Saatnya saya menggunakan Matplotlib. Kenapa saya menggunakan uh, Matplotlib? Karena Matplotlib digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan dalam bentuk grafik, sehingga pola dalam data dapat terlihat dengan lebih jelas. Langkah kedua yaitu inisialisasi variabel. JML varian menentukan jumlah variasi nilai yang akan digunakan dalam metode linear congruential generator atau LCG. Selanjutnya yaitu memasukkan Z awalnya. Nah, Z awal adalah nilai awal dari bilangan acak yang akan digunakan dalam perhitungan. Dalam metode LCG ini, nilai awal sangat penting karena akan mempengaruhi hasil bilangan yang acak yang dihasilkan. Saja yaitu menggunakan array V. Array V dibuat untuk menyimpan jumlah variasi bilangan yang muncul dalam perhitungan untuk setiap nilai A yang diuji. Selanjutnya yaitu perulangan untuk menghasilkan bilangan acak. Saya menggunakan for untuk perulangan ini. Nah, saya menggunakan nilai A sama dengan 21. A sendiri adalah nilai yang akan digunakan dalam rumus LCG dan akan diuji dalam setnya yaitu menggunakan nilai C sama dengan
11. C sendiri adalah nilai tambahan increment dalam rumus LCG yang menentukan pergeseran dalam urutan bilangan acak. Saatnya yaitu menggunakan sama dengan 100. M adalah modulus yang digunakan dalam rumus LCG untuk membatasi rentang nilai yang telah dihasilkan. Saatnya yaitu menentukan jumlah iterasi. Nah, jumlah iterasi menunjukkan berapa kali proses membangkitkan bilangan acak dilakukan. Dalam hal ini, saya menggunakan sebanyak 1000 kali. Langkah keempat yaitu langkah keempat yaitu validasi parameter, yaitu if m per m. Nah, kondisi ini memastikan bahwa nilai A cukup besar dibandingkan dengan M per 100, tetapi tetap berada dalam batas yang sesuai, yaitu M minus akar kuadrat dari M. Contohnya yaitu print nilai A sesuai. Jika nilai A sesuai dengan syarat, maka program akan mencetak nilai A sesuai. Jika tidak, akan mencetak nilai A tidak sesuai syarat. Nah, berikut codingannya yaitu Nah, pengecekan ini penting untuk memastikan bahwa nilai A dapat menghasilkan bilangan acak yang bervariasi dan tidak hanya mengulang pola angka yang sama. Selanjutnya yaitu nomor 5, array untuk menyimpan frekuensi kemunculan bilangan acak, yaitu menggunakan n sama dengan n i dot n i zeros m. Nah, array N memiliki ukuran M dan digunakan untuk mencatat frekuensi kemunculan masing-masing angka yang dihasilkan selama proses iterasi metode LCG. Ini berguna untuk mengetahui apakah suatu angka muncul lebih sering dibandingkan angka lainnya, yang dapat membantu dalam menganalisis distribusi bilangan acak. Yang keenam yaitu perhitungan bilangan acak dengan metode LCG. Eh, saya menggunakan logika for within range jumlah bit sama dengan A bintang Z plus C persen M if Z nol Z sama dengan N minus 1
N minus 1. Nah, metode LCG menggunakan rumus A dikali Z plus C per N M untuk menghasilkan bilangan acak berikutnya. Jika nilai Z menjadi 0, maka diubah menjadi M agar tetap dalam rentang nilai yang valid. Setiap angka yang dihasilkan dicatat dalam array N untuk menghitung seberapa sering angka tersebut muncul. Nah, selanjutnya yaitu menghitung variasi bilangan yang muncul. Variasi in M sama dengan 0, kemudian print I plus 1 INT N I variasi angka. Nah, loop ini memeriksa array N untuk melihat angka mana yang saja yang muncul setidaknya satu kali. Jika suatu angka muncul, program akan mencetak angka tersebut beserta jumlah kemunculannya. Variasi angka digunakan untuk menyimpan jumlah angka unik yang muncul. Selanjutnya yaitu menyimpan hasil array V. V A sama dengan variasi angka. Setiap jumlah variasi angka yang dihasilkan untuk nilai A tertentu disimpan dalam array V, sehingga dapat dianalisis lebih lanjut atau divisualisasikan dalam grafik. Nah, selanjutnya langkah terakhir yaitu visualisasi hasil dengan grafik. Nah, selanjutnya, array ini dibuat sebagai sumbu X yang mewakili nilai A, sehingga fungsi plot PLT plot IV digunakan untuk membuat grafik hubungan antara nilai A dan jumlah angka unik yang dihasilkan. PLT Show menampilkan grafik sehingga pola variasi angka dapat diamati. Nah, selanjutnya kan di run. Nah, ketika di run akan muncul hasilnya seperti ini. Bentar. Nah, begini hasil ketika di run, nah, memunculkan grafik seperti ini. Eh, Grafik menunjukkan bahwa sebagian besar nilai A tidak menghasilkan variasi bilangan acak yang signifikan, kecuali pada satu titik dengan lonjakan tajam.
Ini mengindikasikan bahwa metode LCG dengan parameter yang digunakan tidak optimal, menyebabkan pola angka yang berulang atau siklus yang sangat pendek. Lonjakan tajam menunjukkan bahwa nilai A tertentu, variasi angka lebih tinggi, menandakan kombinasi parameter yang lebih sesuai. Penyebab utama pola ini kemungkinan karena pemilihan A, C, M yang kurang tepat atau validasi parameter yang terlalu ketat. Untuk hasil yang lebih baik, perlu dicoba nilai parameter yang lebih optimal. Sesuai aturan Hull double, memperluas validasi A dan meningkatkan jumlah iterasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode Monte Carlo merupakan pendekatan yang efektif dalam membangkitkan bilangan acak dan melakukan simulasi numerik berbasis probabilitas. Implementasi metode ini menggunakan Python memungkinkan pembangkitan bilangan acak dengan distribusi yang baik, serta fleksibilitas dalam mengadaptasi berbagai algoritma pembangkitan bilangan acak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa algoritma Mersenne-Twister lebih unggul dibandingkan linear congruent generator dalam menghasilkan bilangan acak dengan distribusi yang lebih seragam dan periodisitas yang lebih panjang. Hal ini menjadikan Mersenne-Twister lebih sesuai untuk aplikasi yang membutuhkan jumlah bilangan acak yang besar dan tidak memiliki pola yang mudah dikenali. Penggunaan metode Monte Carlo dalam estimasi nilai pi dan perhitungan integral numerik menunjukkan hasil yang akurat. Dengan tingkat kesalahan yang semakin kecil seiring dengan meningkatnya jumlah iterasi. Ini menunjukkan bahwa metode Monte Carlo dapat digunakan sebagai alternatif yang andal dalam berbagai permasalahan komputasi numerik, terutama yang melibatkan estimasi probabilistik dan simulasi stokastik. Sebagai rekomendasi, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi metode pembangkitan bilangan acak yang lebih kompleks seperti quasi-random sequence atau Sobel sequence yang dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam simulasi Monte Carlo. Selain itu, penerapan metode Monte Carlo dalam bidang lain seperti optimasi atau kecerdasan buatan dapat menjadi area penelitian yang menarik untuk dikembangkan lebih lanjut. Sekian penjelasan mengenai metode Monte Carlo. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.